الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى أهله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام. ونخص بالذكر مؤلف هذا الكتاب شيخ ناوي بن عمر البنتاني وشيخ الإمام ابن الحجر الأصفهاني الشافعي. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Yang sama-sama kita ta'zimi guru kita, murabbi ruhina, Syekh Ustaz dari Sulaiman, matta'allah ta'ala bitul hayatih wa riayatih. Guru kami Ustaz Kucai, Ustaz Kusyairi Al-Hafidh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa jagakan beliau. Allah kabulkan hajat beliau, hajat umum dan hajat-hajat khusus para imam, para syekh, para guru, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah asbahna wa asbahal mulku lillah, bahwa pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah setelah sekian lama kita terpisahnya karena Allah, bertemu kembali pun karena Allah, dan mudah-mudahan kelak ditempatkan dan kumpulkan Allah di dalam majlis yang lebih baik dari sekarang insyaallah. Amin Allahumma amin. Salawat berikan salam terus terlimpah ruah kepada hadratur Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas ada rangkaian-rangkaian di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat beliau yang utama, yaitu Khulafaur Rasyidun al-Arba'ah, yang kemarin kita sudah sampai kepada maqalah atau ungkapan hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka insyaallah kita akan membahas bagaimana ungkapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita akan mulai kaitannya dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa qala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa hubbiba ilayya minad dunya thalath. Dan di dalam dunia ini, kecintaanku di dunia ini cuma 3 saja, kata beliau, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pertama, an-nadharu ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa infaqu mali ala Rasulillah. Yang kedua, menginfakkan hartaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa an takuna ibnati tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, aku sangat cinta dan suka karena anakku dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkatalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, faqala Umar radhiyallahu anhu, maka berkatalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sadaqta ya Aba Bakrin, engkau benar wahai Abu Bakar.
Wa hubbiba ilayya minad dunya thalathun, sementara untukku di dunia ini yang aku cinta, yang menjadi favoritku di dunia ini ada 3. Pertama kata beliau al-amru bil ma'ruf, yang pertama amar ma'ruf, yaitu memerintahkan diri sendiri maupun orang lain untuk melakukan kebaikan. Yang kedua wan nahyu 'anil munkari, yang kedua nahi mungkar, yaitu mencegah diri sendiri maupun orang lain dari perbuatan munkar. Kemudian yang ketiga wasaubul khalaqu bi fathataini ail bal, yang ketiga berpakaian yang sederhana. Ruwiya annahu kana fi jubbatihi 14 riq'atan, diriwayatkan bahwa beliau di jubah beliau ada 14 jahitan. Ikhwah dimuliakan Allah, pada hari ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana maqam Sayyidina Umar ibn Khattab. Kita bicara tentang majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 istilah yang kita kenal, ada majlis, ada majelas. Majlis ini biasanya duduknya itu adalah untuk perkara agama, maksudnya ngajar seperti namanya majelis. Kalau duduk-duduk santai itu namanya majelis. Tapi duduknya orang salihin ya tetap tidak akan pernah lepas dari perkara dunia dan perkara akhirat. Maka ketika beliau duduk, kemudian Rasulullah mengungkapkan hatinya, kemudian Sayyidina Abu Bakar mengungkapkan hatinya, maka Sayyidina Umar bin Khattab pun mengungkapkan bahwa yang paling aku senangi di dunia ini ada 3 perkara. Yang pertama kata beliau al-amru bil ma'ruf, membahas sederhananya amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian berpakaian sederhana. Mungkin kita akan melihat 3 kata ini sangat sederhana, tapi 3 kata ini merupakan di dalam bahasa orang-orang tarekat ini maqam beliau, bahwa beliau yang mulia Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pribadi yang dengan alasan inilah beliau diberikan gelar Al-Faruq. Mana Al-Faruq? Al-Faruq itu adalah orang yang tegas dalam membedakan mana yang hak, mana yang batil. Maka dalam era pemerintahan beliau pada masa khilafahnya beliau itu dikenal sangat mutasyaddid. Mutasyadid itu sangat tegas untuk menjalankan mana yang ma'ruf, mana yang munkar, tetapi harus diingat Sayyidina Umar bin Khattab adalah seorang mujtahid. Apa makna mujtahid? Beliau adalah orang yang pertama kali beliau menetapkan hukum-hukum di dalam Islam yang tidak pernah ditetapkan Rasulullah sebelumnya. Tentunya karena alasan. Contoh seperti ini. Di maqalah yang sebelumnya, pada perkataan yang sebelumnya, bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sangat berorientasi kepada Rasulullah, bahwa beliau menyatakan yang aku cintai itu memandang wajah Rasulullah setiap hari itu favoritku. Kemudian yang kedua, kalau ada harta maka hartaku kuberikan pada Rasulullah. Yang ketiga, ternyata ada anakku yang paling kusayang itu dinikahi oleh Rasulullah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apapun yang beliau lakukan, beliau tidak mau berubah dari standarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita tahu kan dalam riwayat yang kita kenal bahwa beliau pernah setelah menjadi khalifah bertanya kepada anaknya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau bertanya, wahai Aisyah, sudah sekian banyak semua sunnah yang kulakukan, kira-kira apa yang belum? Ini mari kita perhatikan kata-kata ini. Jadi orientasi beliau apapun, mencontoh apapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Sayyidatuna Aisyah, sudah semua abah, cuma satu. Apa? Memberi makanan seorang Yahudi buta yang ada di pojokan pasar Madinah. Itu belum engkau lakukan. Maka dilakukan. Lihat bahwa orientasi beliau persis 11-12 menjiplak copy paste kepada perbuatan Rasulullah. Nah, mengapa? Alasannya itu satu. Yang kedua, karena pemerintahan beliau itu cuma sekitar 2,5 tahun saja. Artinya ketika terjadi kondisi apapun tidak akan pernah terjadi selama itu tidak akan terjadi sesuatu yang banyak. Sementara Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau nggak salah antara 10 sampai 13 tahun beliau memerintah itu. Maka banyak sekali terjadi kondisi-kondisi khusus, salah satunya ketika terjadi amul maja'ah, terjadi tahun-tahun kelaparan paceklik di mana orang
sangat banyak yang membutuhkan makanan, sehingga kondisi ekonomi tidak stabil. Maka saat itu beliau menetapkan, pernah terjadi banyak sekali, karena orang ini kan kalau lapar pasti gawe jadi maksud gitu. Nah ketika itu banyak terjadi pencurian. Biasanya kalau pencuri dikisos, oleh beliau ternyata tidak dikisos, tidak dipotong tangan. Berprotes para sahabat yang lain, wahai Umar, mengapa engkau menetapkan hukum yang tak pernah terjadi pada masa Rasulullah? Kata beliau, itu terjadi sekarang ini karena ada illahnya, ada sebabnya. Mengapa? Karena amul maja'ah ini, tahun paceklik, maka tidak sampai kepada batasannya, maka tidak dipotong tangan. Tapi setelah paceklik selesai, siapapun yang mencuri tetap dipotong tangannya. Maka ikhwah, yang kemudian yang kedua, beliaulah yang berani mengumpulkan orang untuk apa? Untuk melakukan tarawih secara berjamaah. Karena zaman dahulu tarawih sendiri-sendiri. Jadi sholatnya rame di masjid, tapi dewek-dewek masuk kita. Kata beliau, ngapo nak pisah-pisah sikok biar kantab. Dipimpin salah satu imam, kemudian diikuti semua makmum, dan itu cara itu sampai kita dipakai sampai sekarang ini. Maka ikhwan, pelajaran yang berharga adalah kita tahu bagaimana masa-masa kelamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Betapa permusuhan beliau terhadap Islam, betapa benci beliau kepada orang-orang Islam, betapa amat sangat bernafsunya beliau untuk menghabisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang urusan hidayah ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang membolak-balikkan hati. Ketika Allah balikkan hatinya untuk cinta pada Islam, maka beliau dalam bahasa sederhana kalau diverbalkan, tidak ada seseorang yang aku paling benci seumur hidupku sebelum masuk Islam, dan tidak ada orang yang pengen aku bunuh kecuali nomor satunya adalah Muhammad, katanya. Tapi setelah aku dapat hidayah dari Allah, tidak ada orang yang paling aku cinta, tidak ada orang yang pengen aku bela kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama itu. Maka ikhwan, dengan kecintaan ini, dengan mujahadah ini, maka lahirlah kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Maka apa kebaikan beliau? Salah satunya ternyata kebaikan Sayyidina Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beberapa kali Rasulullah berbeda pendapat dengan beliau. Tapi ternyata ketok palunya itu adalah Allah, dan ternyata Allah dalam tanda kutip ya memenangkan pendapat Sayyidina Umar bin Khattab. Mana contoh? Pada salah satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sahabat minta pendapat, karena baru terjadi perang Badar. Itu kan baru pertama kalinya umat Islam bertemu secara fisik dengan kafir Quraisy, itu kan pada perang Badar. Dan Allah jadikan perang Badar itu menjadi perang kemenangan yang dalam tonggak sejarah itu peperangan sangat hebat. Akhirnya kalau peperangan pasti ada tawanan perang. Maka Rasulullah minta pendapat, ini bagaimana pendapat tentang tawanan perang ini? Membahas kita nih belum pernah berperang sebelumnya. Dan bagaimana sikap kita terhadap mereka? Apakah kita tawan mereka atau minta tebusan ataukah kita bunuh? Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Maka beliau, ya Rasulullah, ini ada di antara kita sanak kita, ada sahabat, ada dari kecil kawan main Rasulullah. Walaupun mereka musuh kita, ya kita mengedepankan kasih sayang. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, apa? Beda pendapat, udah paca. Dulur-dulur, kawan-kawan, CS, tapi mereka sudah menjelek-jelekkan Islam, ya sudah. Kalau kita tak terbunuh kemarin di perang Badar, kita dibunuh sama mereka. Maka kita harus menghukumkan bunuh mereka, supaya menimbulkan efek jerah, supaya jangan sampai Islam itu dileceh-lecehkan seperti itu. Maka Rasulullah meminta pendapat Sayyidina beliau berdua, dan Rasulullah lebih condong kepada pendapat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kemudian apa yang terjadi? Maka dinyatakan kemudian turun ayat, wa ma kana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana linabiyyin ay yakuna lahu asra. Tidak patut bagi seorang nabi itu untuk mempunyai tawanan perang, kata Allah SWT. Nah ikhwan yang dimuliakan Allah, ternyata Allah memenangkan pendapat beliau. Beliau yang dulunya musuh Islam. Yang kedua, ketika pada satu malam Sayyidina Umar bin Khattab ini kan jalan-jalan, maksudnya beliau ini hobi inspeksi, lihat. Memang dari dulu beliau tuh hobi begadang, tapi begadang itu untuk melihat ini orang ini sudah aman belum segala macam. Sekalipun pada masa Rasulullah,
Maka pada malam hari ketika dia lagi jalan keliling Madinah, dilihat pecah ada betina keluar, wanita. Tak lemak dengan betina kalau orang nonton tak paham. Jadi keluar seorang wanita ini, wah ini kayaknya Zainab ini melihat tingginya karena istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi itu Sayyidatuna Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu anha. Ditengok oleh beliau ini pecah, tak pakai kudung, tak pakai penutup kepala. Awak bini Nabi bahasa gitu. Disusul, wahai Zainab, apakah itu engkau? Betul. Oi Zainab, bahasa kita nih, kau tuh bini Nabi, pakai penutup kepala, pakai jilbab ataupun untuk menutup itu. Ai, Nabi beda melarang. Apa itu kira-kira? Maka kemudian Zainab marah, kemudian Zainab marah, kalau selesai. Maka kemudian datang ikhwan, turun setelah itu ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakanlah kepada istrimu, kepada anak perempuanmu, kepada wanita-wanita kaum muslim untuk mereka menutup auratnya sampai menutupi dadanya. Perintah ini gara-gara siapa? Turunnya gara-gara Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan bapak-bapak, istri Rasulullah itu kan banyak. Ketika sedang berkumpulnya itu namanya betina. Dak bini Nabi, apalagi bini kita masing-masing. Ustaz Kusyairi bini kita bukan bini-bini kita ya. Nah, jadi apalagi istri kita orang awam. Itu repotnya minta ampun. Pernah pada suatu saat mereka minta Rasulullah, aku membahas kita nih ya. Nabi, ya Rasulullah belikan aku gelang, aku minta cincin, aku minta tanah, aku minta pajero, aku minta ini minta itu. Rasulullah diam deh, ngadapi betina-betina ini. Mereka tetap tidak dikungsi. Ya namanya sebagai Rasul, mereka hormat sebagai Rasul, tapi mereka punya hak sebagai istri. Nah, suara hak terhadap istrinya mereka suarakan kepada Rasulullah. Sampai Rasulullah diam ini. Oh, kira-kira apa itu? Datang Sayyidina Umar bin Khattab, "Woi, kamu nih," ditunjuk kalau dimarahi. Telari kalau Pak. Maka kata mereka, wallahi kata mereka, tidak ada yang paling kami benci kecuali Umar bin Khattab. Mereka berani memarahi kami depan suami kami sendiri. Tapi apa? Rasulullah yang menyetujui sikap Umar bin Khattab. Nah ikhwan, ternyata terhadap Islam itu seperti itu. Islam itu harus ada keseimbangan. Bahwa ada orang yang lembut, betul. Ada orang bijaksana, betul. Tapi kita butuh orang yang tegas. Dan ketika ada terjadi ketegasan, jangan disalahkan. Karena itu juga caranya untuk membela Islam. Contoh, tentunya dengan ilmu, dengan tata krama. Contoh, sikap terhadap anak-anak misalnya. Biasanya kalau sudah bicara tentang anak kecil, Masya Allah. Apalagi kalau sudah bulan Ramadan. Karena kalau sudah bulan Ramadan ini kan, termasuk yang biasa ke masjid maupun yang belum terbiasa ke masjid, itu kan tumpah ruah ke masjid. Dan kalau sudah ketemu itu kan ada kawan main, ada kawan komplek, ada kawan sekolah, bederuk jadi siko. Nah kadang, maaf sebagai orang tua kita ini kadang, ya yang penting kami bawa ke masjid, kita kenalkan ke masjid. Ini ada kaligrafi, Masya Allah luar biasa. Oh, kita sebagai orang tua seperti itu. Budak lain, bagi budak-budak, bagi anak-anak, masjid itu tempat main selain tempat ibadah. Kapan lagi kita baca main kalau tidak sekarang ribut. Nah ada orang yang ghirahnya tinggi terhadap Islam, yang sangat bahwa jangan sampai ini kehormatan masjid ini dicemarkan dengan suara berisik sementara ada orang-orang sedang mau sholat, mau beribadah dengan tenang dan khusyuk. Dimarahilah. Nah kadang ini Pak, ada yang marah itu kita tuh tidak senang. Padahal anak-anak kita, ponak-ponakan kita, mestinya kita bersyukur bahwa ada orang yang mau meluruskan bahwa bagaimana cara sikap ke dalam masjid bagi anak-anak. Tapi kita tidak senang dengan alasan Rasulullah pun membiarkan anak-anak. Rasulullah biarkan anak-anak, tapi ada tim pengatur khusus zaman Rasulullah Pak. Jangan mah itu dibawa selesai dilepaskan. Pecah apa yang kulu kilir, pecah setrika anak kita mengganggu aktivitas. Bagus kita bawa, tapi semakin bagus kalau udah kau di sini. Duduk, jangan kemana-mana. Meloi, nah itu kan baru bagus. Nah ketika anak-anak lepas dari kita, ada orang yang mengingatkan, tolong jangan dibenci. Itu cara dia untuk menanamkan kecintaannya kepada masjid,
termasuk pada anak-anak kita. Zaman dulu Pak, akan menjadi kenangan dan menjadi kenangan bagi kita. Manakala ketika kita ribut, ada mungkin Pak Haji, ada polisi, woi kau sampai itu, kena bebas maksud kita, kena kejar kan. Tapi itu akan jadi kenangan, oh ternyata memang seperti itu, bahwa masjid itu punya kehormatan. Kita datang ke rumah pejabat, protokolnya ampun-ampunan, dan kita taat Pak. Sementara kita masuk masjid, ada protokol, jelas-jelas punya Rabbul Alamin, kita biarkan saja anak-anak kita tuh main dengan sebebas-bebasnya. Boleh main, tapi jangan sampai mengganggu aktivitas yang lain. Nah ikhwan, kalau ada orang-orang seperti ini, makomnya makom Sayyidina Umar bin Khattab. Dia tidak mau kehormatan Islam ini dicela. Sekalipun itu istri Rasulullah, kamu istri betul, tapi kamu harus punya adab di depan Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya ini cerita kembali kepada cerita ini ibu-ibu istrinya Rasulullah, Ummahatul Mukminin. Ya sudah, akhirnya mereka diam itu. Makanya mereka menyatakan sekali ketika ada perjumpaan, mereka akan bertanya, ya Rasulullah, bakal ada Umar pada dakati ini. Dakati itu aman kata mereka. Nah ini Sayyidina Umar bin Khattab. Gara-gara Al-Faruq inilah beliau kemudian mendapatkan maqam yang luar biasa. Itu masyhur juga karomah beliau. Apa karomah beliau? Karomah beliau adalah ketika beliau lewat kata Rasulullah, wahai Umar, kalau ada satu jalan setapak, di situ engkau akan lewat, di situ ada setan atau jin, itu maka mereka kalau pacak nyari jalan lain, cari jalan lain. Saking kemelawan orang Pak, maka diberikan nama gelar Al-Faruq. Yang ketiga, beliau punya karomah yang luar biasa, bahwa Allah ketok palu, Allah izinkan, Allah setujui pendapat beliau. Zaman dulu di Ka'bah itu kan ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim, makam di sini adalah tempat pijakan beliau untuk merenovasi Ka'bah. Maka beliau, ya Rasulullah, alangkah lemaknya kalau makam ini kita jadikan sebagai musalla, artinya tempat sholat. Nah ikhwan, ini musalla ini kan kalau di Arab, di negara-negara Arab, di Yaman juga sama, Ustaz Kusyairi, bahwa musalla itu kan di dalam rumah. Kalau di luar rumah itu sudah masjid namanya. Cuma ada beda, ada masjid, ada jami'. Kalau masjid itu ada sholat berjamaah 5 waktunya di sana, tapi tanpa sholat Jumat. Masjid. Kalau di Arab itu kan pokoknya, cuma di Indonesia itu kan ada langgar, ada surau, ada musola, ada apa lagi. Di Arab, di Mesir seperti yang kami ketahui, kalau sudah di luar itu mau kecil mau besar namanya masjid. Tapi bedanya adalah kalau dia disebut sebagai masjid jami', maka masjid jami' itu adalah ada salat Jumat di situ. Kalau yang lain tidak ada salat Jumat, tetap masjid juga. Nah, Baitur Rahman ini masjid jami' namanya, kan ada salat Jumat. Tapi kalau sebelah sana ada musalla, disebut masjid juga, tapi bukan jami'. Nah, musalla ini biasanya di rumah. Kemudian artinya dijadikan tempat salat. Maka kemudian Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, andaikan saja ini makam Ibrahim dijadikan tempat sholat. Rasulullah diam karena belum dapat perintah dari Allah, karena beliau pun menunggu wahyu dari Allah SWT. Maka Allah menyatakan, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim ini sebagai tempat sholat. Maka disunnahkan kita masuk ke kota Makkah, masuk ke Masjidil Haram, kita tawaf, kemudian dalam rangkaian-rangkaian umrah itu maka kita disunnahkan setelah kita tawaf, kita sholat di makam Ibrahim. Bayangkan Pak, inisiator kebaikan, berapa juta, berapa miliar orang yang sholat di makam Ibrahim, Sayyidina Umar bin Khattab ikut pahalanya. Kenapa? Karena inisiator kebaikan. Maka berarti kita juga bisa seperti itu, menjadi orang-orang yang ikut membangunkan masjid, mengenalkan ada rumah yatim, rumah anak yatim, rumah panti jompo misalnya, rumah orang-orang miskin, rumah singgah, rumah Quran segala macam. Maka kalau kita menjadi orang yang berkecimpung di sana ataupun bahkan punya ide sekalipun, maka kita akan menuai kebaikannya. Maka dari maqam amar ma'ruf nahi mungkarillah muncul karomah-karomah yang lain. Apa karomahnya? Dalam riwayat bahwa ketika Sayyidina Amr bin As, orang awwalu man fataha Misr,
Orang yang pertama yang membuka, yang masuk, yang ekspansi ke Mesir atas perintah khalifah saat itu Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Islam itu Pak, ketika pasukan masuk ke Mesir, maka langsung 80% orang-orang Kipti, orang-orang Kristen Koptik yang Shinoda itu, mereka masuk Islam, menyatakan keislaman. Tapi kan Mesir adalah negara yang memang ribuan tahun itu bekas-bekas ritual-ritual adat istiadat dari Fir'aun itu kan masih terjaga. Maka salah satu yang mereka lakukan adalah saat itu permainan setan atau jin di lembah-lembah Nil saat itu, mereka menahan air supaya air Nil tidak mengalir ke mereka. Maka dibuatlah apa? Dibuatlah semacam ritual adat persembahan gadis yang perawan itu untuk dibunuh, kemudian setiap tahun kemudian mengalir itu air. Saat itu ketika akan bertepatan dengan ketika akan diadakan upacara pengorbanan itu, maka dilihat oleh Sayyidina Amr bin As, ini ada apa nih kalian, acara yang rame-rame? Oh, kami ini akan mengorbankan anak perawan, salah satu anak perawan kami. Loh, kenapa kasusnya? Karena air Nil ini oleh dewa-dewa kami ditahan. Wah, kata beliau, jangan, coba tahan dulu. Kami minta pendapat Sayyidina Umar bin Khattab karena kami tak pernah menemukan hal seperti ini. Berangkat putusan, minta pendapat. Bagaimana apa yang harus dilakukan? Maka Sayyidina Umar bin Khattab nulis surat, tolong sampaikan surat. Ketika surat itu lihat dibuka Sayyidina Amr bin As, oh bukan untuk saya. Ternyata suratnya untuk Sungai Nil. Maka ini surat dilemparkan itu ke lembah Nil itu, jedegum, takut segala setan dengan jin itu Pak, berlari dengan surat itu, mengalir sampai hari ini Sungai Nil dengan tulisan tangannya, takut. Kita jadi teringat saat itu ada orang yang kesurupan, orang yang mughma alaih sampai derajat yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Maka saat itu mereka minta, oh kita tabarruk kepada kepada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Maka minta, wahai Ahmad bin Hanbal, ada yang kesurupan. Kata beliau, aku udah ngajar ini, tolonglah Imam. Tidak baca, aku udah ngajar, sedang baca seperti ini. Ya sudah, mau itu bawakan selop kowe, pukulkan ke orang itu. Bawa sendal terompahnya. Melihat terompa itu nak dipukulkan ke orang yang kesurupan itu, jin itu takut, keluar langsung sembuh itu Pak. Baru sendalnya Pak, Mak Mano Surban dari Ustaz Dery, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita dapat warisan dari beliau ya, insyaallah. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, ini orang soleh seperti itu. Man kita ini nyembur 40 kali baca Yasin bolak-balik masih bertambah, kata jin, "Oi, salah bacaanmu tuh, ini bacaan ini benar." Nah, malu gitu. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, ini karamah orang-orang solehin. Muncul biasanya apa? Muncul gara-gara mujahadah dan yang luar biasa. Maka beliau adalah orang yang amar ma'rufnya, nahi mungkarnya luar biasa. Maka zaman itu orang-orang munafik, maksudnya orang Islam yang malas-malasan itu tertekan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Orang-orang yang punya misalnya kemalasan, enggan-engganan, mereka itu merasa enggan dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Karena kenapa? Karena beliau orang yang tegas dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tapi ingat Pak, semakin tegasnya beliau tetap dibarengi dengan akhlak yang luar biasa. Masya Allah, beliau orang yang sangat hormat kepada ahli ilmu, ahli Quran, kepada orang-orang tua. Maka pernah kan ketika kita dengar satu ayat, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila wallahu yasma'u tahawurukuma. Jadi dalam zaman dahulu ada seorang wanita yang gara-gara beliau ini muncul hukum zihar. Zihar itu dalam fikih artinya ada seorang menyatakan, kau ini seperti ibuku, atau engkau seperti punggung ibuku, artinya aku tidak galak menggauli kau. Nah, muncul kata-kata ini dari sahabat tua ini. Dia keluar, ketika balik dia marah sama istrinya. Kemudian kata istrinya, engkau sudah mengucapkan kata-kata yang seluruh dunia tidak bisa terima. Ketika dia keluar lagi, rasa-rasa pengen, rasa dingin segala macam, ingin bermesra dengan istrinya. Kata istrinya, tidak. Sebelum kasus ini engkau bilang kepadaku bahwa aku seperti ibumu, artinya aku haram bagimu. Maka aku minta kejelasan pada Rasulullah bagaimana hukumnya. Maka berangkatlah ini wanita
minta kejelasan. Maka Rasulullah menunggu wahyu turun dan turunlah wahyu bahwa ini wanita protes, Allah dengar protesnya, Allah turunkan ayat, makalah muncullah hukum tentang zihar. Maka ikhwan dimuliakan Allah, bertahun-tahun setelah itu ternyata wanita ini kan semakin tua, bongkok-bongkok lah bahasa kita lah, tuanya. Satu saat Sayyidina Umar bin Khattab itu berjalan dengan asistennya. Kemudian ketika berjalan, kemudian beliau disepikan di pinggir jalan, dihadang oleh wanita. Umar, wah ini Amirul Mukminin Pak, Presiden. Umar, turun kau, kata wanita. Oh iya kata Umar. Umar bin Khattab Pak, setan jin takut, munkar nakir takut pada Sayyidina Umar bin Khattab. Kakek cerita kamu kisahnya, gampang kan? Asal ada cukonya Pak. Kemudian turun ini wanita itu tunjuk, Umar kau nih begini. Umarnya bukannya marah, iya, nunduk seperti itu. Asistennya tidak tahu perkara. Ibu tahu tidak? Ini Khalifah Amir Mukminin, pengganti Rasulullah, pengganti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang paling hebat segala macam. Apa yang terjadi? Diam kau, kata Umar. Kau tidak tahu berhadapan dengan siapa. Ini ibu, jangankan saya, bahkan Allah pun mendengar curhatannya. Maka lama dibilang sampai dinasihati, dimarahi. Iya. Bahasa Jawa sendeko dawuh ndoro. Kira-kira terus apa itu? Betul-betul takzim. Kata beliau, wallahi kata beliau, kalau ibu ini menceramahiku dari siang ini sampai ke isya kaget, aku tetap tidak akan beranjak dari sini. Kecuali minta izin Tegal, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Itu balik lagi dengan nasihat, aku akan. Kenapa? Allah saja mendengarkan nasihatnya, apalagi aku Umar bin Khattab. Lihat, berbarengan dengan ketegasan beliau disebut dengan Al-Faruq, tapi ternyata beliau adalah orang yang welas asih Pak. Jadi berarti hidup ini jangan streng gino. Satu saat kita bisa streng di depan anak murid, depan istri, depan anak-anak, tapi di sisi lain munculkan sifat kebapakan kita, sifat ayah kita. Karena di siang hari beliau tegas, malam hari beliau adalah orang yang sangat cengeng. Cengengnya minta ampun. Merasa berdosa terus itu Sayyidina Umar bin Khattab, maka makomnya ditinggikan Allah SWT. Pernah tak ceritakan bahwa ketika Sayyidina Umar bin Khattab, beliau itu kan sering inspeksi, tapi bukan masuk parit dan got, bukan. Keliling kota Madinah, masuk keliling itu. Dewean, tidak bareng-bareng, dewean sendiri, tidak bawa tim media, ya. Apalagi tim media dari Baitur Rahman gak dibawa. Nah kemudian ketika itu beliau menemukan di sudut itu ada, kok kelap-kelip ada apa? Ternyata ada tenda dan ada orang lagi masak. Ketika masak lihat ini orang tuh, ada kan orang yang pandangan kosong, muter-muter sambil ngantuk, pandangan kosong. Pak, ada apa? Ini lagi pengen masuk Madinah. Kenapa? Minta keadilan. Kenapa? Saya fakir, saya miskin, saya berhak mendapatkan jatah saya sebagai fakir miskin. Istri saya mau beranak malam hari ini, mau melahirkan, mau persalinan, tapi kami tak dapat dari jatah dari Baitul Mal. Saya akan protes kepada Umar bin Khattab. Berdetak beliau, ya Allah, menangis dalam hati. Dilihat masa apa? Ketika dibuka banyu, ya Pak. Entah sebentar di sini sudah ngerang-ngerang mau melahirkan, sudah hampir persalinan. Langsung balik bergegas. Ketika bergegas, maka beliau ketok pintu Baitul Mal, tolong siapkan ini sembako. Sayyidina bin Khattab, biar saya bawa. Jangan, kamu mau memikul beban dosaku di akhirat kelak. Lihat kata-katanya, Masya Allah. Balik ke rumah, ya bintal akramin. Nah, kata-kata beliau. Ternyata beliau, ikhwan, ada istri, salah satu istri beliau, ada anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi bukan dari Siti Fatimah. Jadi beliau menikahi anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib bukan karena nafsu, tapi untuk mendekatkan diri beliau ke dalam lingkaran keluarga yang mulia ini. Maka Masya Allah. Dan beliau ketika manggil anak Sayyidina Ali itu bukan panggil, "Woi, orang rumah, bangun," tidak. Panggilnya bagaimana? Ya bintal akramin, wahai anak orang-orang yang mulia. Tak berani manggil namo. "Woi umak budak," tak itu. Ya, cak kita tu kan, "Woi budak-budak, bangunlah." Ustaz Kucaim itu kira, atau Umi. Ya. Yang lainnya mama atau apa? Bunda. Mama. Maka dipanggil seperti itu. Siap, ya Amirul Mukminin. Sang istri pun tetap.
ta'zim, walaupun dia anak Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Berangkat berdua, yang satu ibu negara, yang satu kepala negara. Yang ibu negara bawa peralatan untuk persalinan, yang kepala negara bawa apa? Mikul, Pak. Dua belah bini itu berangkat. Masya Allah. Maka beliau akhirnya bikin bubur segala macam. Istrinya masuk ke tenda menemani persalinan. Ini kanconya belum tahu bahwa ini presiden. Setelah itu kira-kira itu mengiak. Karena Arab pun maupun Inggris maupun Pelembang sama baik kalau akhirnya. Kalau dak ngiak ngoek itu kira-kira itu. Ya Amirul Mukminin, alhamdulillah innahu walad. Ya Amirul Mukminin, alhamdulillah budak jantan. Terkejut kawan, ya Allah ini Sayyidina Umar bin Khattab. Bahasa kita minta ampun Bang Jago kira-kira itu. Tapi tidak apa-apa, memang itu hakmu dan itu kewajibanku. Maka beliau yang minta maaf karena sudah mengabaikanmu selama ini. Lihat. Jadi di samping ketegasan beliau, bengisnya beliau untuk agama, maka dibarengi dengan sifat kasih sayang. Maka orang-orang seperti ini, jadi kalau berislam kita harus contoh Umar bin Khattab. Boleh contoh Umar bin Khattab, tapi contoh juga welas asihnya, Pak. Contoh disiplin beliau iya, tapi contoh juga bagaimana lembutnya beliau kepada orang-orang yang lemah. Ini ndak tanda, pokoknya kumis pecah tambang, berengut terus biar ndak main itu Islam. Di satu saat kita tegas, tapi di saat yang lain kita butuh kelenturan. Karena Islam ini kan fleksibel, menyesuaikan kondisi. Kemudian yang ketiga kata beliau, dan aku yang paling suka dari dunia ini ats-tsaubul khalaq, yaitu pakaian sederhana. Maka beliau di samping Amirul Mukminin ketegasan beliau, ternyata beliau itu adalah orang yang sangat luar biasa menjaga mana fasilitas negara, mana fasilitas sendiri. Dan kemudian inilah yang menurun kepada siapa? Menurut kepada salah satu si cicitnya, yaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini zuriat Sayyidina Umar dari pihak maksudnya dari ibunya, dari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jadi ceritanya pernah pada suatu saat ketika beliau sedang beliau lagi-lagi beliau itu inspeksi keliling-keliling, kemudian kemana-mana, dia dengar ada percakapan antara seorang ibu dengan anak. Ternyata dua anak beranak ini orang miskin, fakir. Sang ibu ngomong, mereka ini menjual susu. Kata sang ibu, nak, yang 1 liter ini campur sajalah sama air sedikit, nggak apa-apalah kita dapat. Iya Bu, tapi itu kan haram, nggak boleh. Nggak ada pernah contoh dari Allah dan Rasulnya. Dimarah oleh khalifah. Kata sang ibu, tidak ada yang tahu anak kita ini di ujung Madinah, nggak ada yang dengar. Iya, Umar bin Khattab tidak tahu. Maka sang anak bertanya, fa aina Allah? Allah di mana, Mak? Maksudnya itu, dan kita melakukan kesalahan ini, apakah Allah tidak melihat? Sayyidina Umar bin Khattab itu ngintip, dengar. Maka beliau langsung pulang. Dikumpulkanlah semua anak beliau yang jantan-jantan. Hei, Abdullah, ini, kamu semua kumpul. Ada apa ayah? Di pojok Madinah itu ada anak yang miskin, dia dengan ibunya janda, anaknya dia perempuan. Maka satu di antara kalian harus menikahi anak tersebut. Tak kata yang cak galak, kamu dak galak, aku kata Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, kira-kira mah itu sebagai ayah kan? Kalau kamu dak galak menikahi yang di ujung itu solehah hafizatul Quran, dak galak, biar bapak yang turun tangan. Itu Ustaz Kucai kalau sudah 20 tahun lagi itu kira-kira. Bismillah. Ya. Maka akhirnya ada satu anak yang kemudian dia mau menikah. Nah, dari zuriat ini lahir Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ya ikhwan dimuliakan Allah, masya Allah, luar biasa. Jadi bintal akramin itu berlaku kepada siapapun, karena imbas kebaikan itu pada diri sendiri juga akan turun temurun kepada anak cucu kita. Maka beliau adalah orang yang sederhana, tapi sederhananya tidak dibuat-buat. Tidak, ngapa Ustaz pakai baju yang buruk? Ini contoh Sayyidina Umar bin Khattab, itu muat-muat namanya. Boleh kita ini datang, kalau ada pajero bawa pajero. Kalau datang bawa baju jas 3 juta, pakai jas 3 juta. Ada yang harga 10 juta, pakai. Untuk apa niat? Di izzatil Islam. Untuk menunjukkan bahwa Islam ini bukan ecek-ecek. Jangan, maka Bapak-bapak, ada cerita teman saya. Ketika dia berangkat, ini anak sebelum berangkat ke Mekah, ke Rusaifah, ke Syekh Maliki, yang beliau berangkat bertemu dengan Syekh Abu Syekh Maliki di Mekah.
Itu anak-anak ini menjalankan puasa wisol 3 tahun. Hampir selesai ketika itu kemudian dipanggil berangkat ke Mekah. Seminggu lagi selesai berangkat ke Mekah, dilihat oleh Abu ya Syekh Maliki, Sayyid Muhammad bin Al-Maliki. Lihat, kenapa ente kurus ini? Beliau sudah tahu seorang wali pasti, Buya ini puasa wisol 3 tahun, batalkan kata beliau. Tapi Buya seminggu lagi, batalkan kata beliau. Saya tidak mau punya murid yang kurus-kurus ciking begini. Islam kok kurus, Islam tuh harus gagah, harus perkasa, harus makan lemak, harus ini harus itu. Nah ikhwan, ternyata makom ini tidak bisa disamakan. Maka kita jangan membanding-bandingkan sistem pendidikan pesantren. Ada pesantren yang anaknya disuruh puasa Daud, bagus untuk melatih hidup kesederhanaan, jiwa mandiri. Tapi mungkin dilihat ada pesantren kok fasilitasnya bagus, ya ini ingin menunjukkan kepada dunia ramai bahwa Islam itu bukan agama yang bisa kamu hina serendah-rendahnya. Islam ini agama yang hebat, orang-orangnya kaya. Nah ikhwan, jangan salah kita nyingok yang pesantren kaya. Tukang mubazir harta, tidak pernah contoh Rasulullah. Ada contoh Pak. Dasar orang mental miskin, anak diajarkan ini. Itulah salah kita nih, terus bersuudzon tanpa kita konfirmasi. Islam itu mencakup. Maka dimanapun pendidikan pesantren kita hormati itu, karena pasti kita yakin bahwa para pemimpinnya sudah punya apa? Punya ijtihadnya masing-masing sesuai dengan makom pendidikan mereka masing-masing. Sayyidina Umar bin Khattab makomnya apa? Makom sabarnya tinggi. Tetapi di sisi yang lain Sayyidina Abdurrahman bin Auf maqam syukurnya tinggi. Jadi semuanya saling melengkapi. Saling melengkapi untuk apa? Li'izzatil Islam wal muslimin. Nah, kira-kira demikian dapat kita bahas tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Insyaallah kita akan lanjutkan Sayyidina Utsman bin Affan beberapa pekan ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan ridha kepada kita, memberikan taufik inayah hidayah supaya kita semua terus dimudahkan, digampangkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Islam, mengarahkan diri kita serta keluarga menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'al min khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu ni'mal wakeel. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna سببا لمن اهتدى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.